kehutanan gitu. Soalnya nggak tahu kayak apa ya, maksudnya masih masih temenan sama pertanian kehutanan masih satu inilah gitu, masih biologi. Nah udah gitu nyesel tuh, udah daftar udah bayar gak ikut. Semenjak itu sering kepikiran itu, bukan kepikiran, lebih ke kayak ada insting kayak coba lagi gitu. Soalnya apa ya, nggak tahu, gara-gara mikir itu kayaknya nggak terlalu ketat. Jadi mikirnya kayak itu peluang gede banget dan nggak kalah bagus itu dibanding IPB. Jadi mikirnya coba lagi, selalu ada feeling kayak gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh sempet nyari tahu, tapi nyari tahunya tuh nggak kayak dulu. Kalau zaman dulu kan pas UTBK tuh pas mau milih jurusan tuh lebih ke, oh lu pengen apa, pengen pertanian, yang mana yang bagus di IPB, ya udah IPB, kayak sesimpel itu. Tapi kalau sekarang lebih ke, kalau emang kalau keterima di jurusan ini UKT-nya berapa, kalau keterima di jurusan ini tempat tinggal di mana, terus kayak detail banget gitu lah, lebih nyari tahu informasinya. Nah kalau dibandingin jurusan pertanian tuh yang bagus tuh ada di IPB, UGM, terus sama Unpad, Undip, apalagi ya, ya itulah. Nah eh, enggak, emang nggak ada tapi ya. Nah, nah, em, ya pas dipikir-pikir lagi, UGM tuh emang nggak terlalu ketat ya. Cuman kalau ngomongin dari UKT, dia tuh kena 6 jutaan gitu golongan empatnya. Sedangkan UKT Adit yang sekarang golongan 4 cuma kena 4,9 gitu. Jadi apa ya, kalau pindah dan lebih mahal kan kayak gimana gitu. Pengennya pindah masih setara, kalau enggak kayak nambah 500.000 gitu doang. Iya. em, Terus mikir lagi nih, ini Jogja loh. Dari dulu mau pengen di Jogja. Enggak, UGM tuh di Jogja maksudnya. Dari dulu pengen Jogja. Cuman Jogja tuh jauh loh dari sini. Semisal, iya loh, semisal apa ya, semisal orang lain tuh kan gini, tiap weekend ada di rumah, walaupun misal di Bandung atau di Jakarta. Tapi ini mah Jogja mah bener-bener nggak bisa gitu. Nah, di situ mikir, takut ada apa-apa, kalau takut misalkan ada perlu ke rumah atau apa gitu. Jadi biar enak lah. Kalau Jogja kan belum kita pesan tiket keretanya atau apa itu kan agak lama. Apalagi kayak sekarang menjelang apa ya, libur panjang itu kayak Lebaran itu kan mana macet banget, mana jauh banget gitu, kayak males banget. Nah itu udah gitu nyari tahu yang lain, akhirnya nemu yang paling worth it itu Unpad, Unpad Jatinangor. Emang Unpad Jatinangor sih. Nah si Unpad tuh satu UKT golongan empatnya tuh cuma kena 4 juta berapa ratus gitu, empat empat kecil ya. Bener banget, belum tentu juga, cuman ada perhitungannya. Perhitungannya tuh didapetin dari asumsi Adit yang kayak gini nih. Satu, nyari referensi dari YouTube, dari Google, ya dari YouTube juga. Kalau golongan tuh kebanyakan pakai sistem yang tetap gitu, kayak misal penghasilan orang tua yang dari gaji 4 sampai 5 juta itu masuk golongan berapa, itu kebanyakan pakai itu yang sama sih. Hadir nih di Untirta golongan 4, penghasilan orang tua 4 sampai 5. Ngecek UGM. UGM tuh jelas di website resminya ada di paling bawah golongan satu tuh untuk penghasilan orang tua yang sekian katanya. Terus kalau dibandingkan sama Untirta, golongan 4-nya tuh ibaratnya sama untuk penghasilan segitu gitu. Tapi itu ngebandingin Untirta sama UGM sih. Terus univ yang lain nggak dapat referensi resmi sih. Cuma referensi dari web-web apa sih, yang kayak bukan web resmi gitu. Cuman kayak gitu juga sih. Jadi belum tentu tepat, cuman yaudah sementara anggap aja gitu. Nah, Dai pun di Unpad itu gak terima golongan 4, katakan naik ke golongan 5. Itu tuh golongan 5-nya masih, enggak Yor. Tadi golongan 4-nya Unpad tuh sekitar 3,7 kalau nggak salah, atau 4,1 atau 4,1 4,2, dan golongan 5-nya naik satu tingkat
itu cuma jadi 4,7 atau 4,9 gitu, nggak lebih dari 5. Nah itu, tapi itu gak dari ini sih, dari kalau nggak salah ya, dari web yang gak resmi juga, dari web infokuliah.com. Cuman Adit dulu pernah ngebandingin, jadi di web infokuliah.com itu ada info tentang UKT Untirta juga berapa. Adit ngebandingin pendidikan matematika dari info kuliah sama yang Adit dapetin secara nyata itu sama persis 4,9 golongan 4. Kemungkinan benar yang Adit bilang di Unpad kisaran segitu. Itu satu. Yang kedua, di Unpad tuh Jatinangor. Jatinangor tuh posisinya 100 kilo ke arah Cirebon. Yang mana di Cirebon tuh ada keluarga besar di sana, Cirebon Kabupaten. Dan kalau mau balik ke Pandeglang itu tuh emang agak jauh sih, sekitar kalau nggak salah 200 kilo, 200 berapa gitu. Dan itu ngabisin 8 jam, 8 sampai 9 jam perjalanan naik motor. Jadi mikirnya ya masih worth it gitu menurut Adit ya. Buat cowok masih worth it segitu tuh. Um, Makanya mikir dari segi jarak oke, okay, dari segi UKT oke, okay. Dan yang paling penting sih menurut Adit itu sih akreditasinya. Akreditasinya dia univ udah A, fakultas udah A, jurusan juga udah A. Jadi maksudnya udah balance lah gitu. Tidak ada yang kurang. Udah sih. Kenapa kenapa? Nggak kenapa? Tidak. Em, kalau kalau nyari referensi kayak materi yang keluar udah sih nyari di Twitter, dan itu emang apa ya, kan sekarang nggak ada TKA. Terus materi hitungan tuh ya cuma PK. PK tuh kalau dilihat-lihat dari beberapa sumber, dia tuh kayak ngasih tahu kayak PK yang keluar materi tentang ini tentang ini. Itu tuh masih materi yang diajarin di Untirta sekarang, maksudnya kan ada pendidikan matematik, jadi masih mempelajari gitu loh. Terus sering apa ya, kan di Twitter tuh ada akun base tuh, nah itu sering em, muncul gitu di beranda dia rekomendasi gitu. Nah itu masih sering lihat, masih sering kayak ngeliat, oh ini mah gini gitu, oh ini gini. Jadi belajarnya gitu, bukan belajar yang intens kayak di Alma dulu. Nah justru itu yang menarik nih, gini. Gini, Adit kan sering main ke rumah si Atam. Kita ngobrol nih tentang kehidupan kita. Em, Kalau si Atam tuh pindah kuliah tuh udah fix karena si Atam tuh sekarang di Teknik Informatika Untirta. Teknik Informatika Untirta tuh akreditasinya kalau nggak salah belum ada. Kalau nggak, andai pun ada itu kalau nggak salah C gitu, yang pokoknya jelek lah gitu. Terus dari fasilitas segala macam juga emang kurang. Jadi si Atam memutuskan buat, karena sekarang ada kesempatan jadi pindah gitu. Cuman SBM doang, kalau mandiri nggak bakal. Nah, saya udah fix tuh kayak gitu. Nah, dia masih ragu kan. Terus biasalah kita sharing-sharing, dan kita tuh sempet ngobrol gini. Dulu kita belajar mati-matian, weekend juga kita hajar kan. Alma tuh weekend dulu tetap belajar normal. Dan hasilnya ya sekarang gitu, yang sekarang. Bahkan untuk seorang Atam aja yang sempet gitu beberapa kali masuk 3 besar di WT, di DT, sekarang tahu kan kayak gimana. Nah, em, kalau kita ngomongin jurusan akreditasi terus fasilitas, Adi tuh jauh-jauh lebih apa ya, lebih unggul daripada informatika Atam. Jadi makanya itu yang bikin Adit bingung kan, kayak mau pindah enggak. Kalau nggak pindah pun Atam bilang kalau mau pindah, kalau lu nggak pindah juga Adit, lu mau udah akreditasinya udah bagus. Nah bahkan untuk rekomendasi beasiswa juga ya, misalkan tiap univ tuh dapat jatah beasiswa sekian, itu tuh Untirta tuh paling rekomendasikannya ke pendidikan matematika nomor satu yang paling direkomendasikan. Jadi intinya kalau Adit gitu, kalau kata saya Tam,
lu mah masih lebih mending, jadi nggak pindah juga sebenarnya nggak apa-apa. Nah itu, balik lagi ke yang tadi, ke apa tadi, oh ya, ngobrol nih. Nah kita mati-matian kan, terus faktanya secara skor aja kita kalah telak sama orang yang bahkan tidak belajar sama sekali. Nah, terus kita mikir nih kayak ini ya, ya banyak ya pasti emang banyak hal. Dan sebenarnya kayak dia juga dari zaman dulu udah bilang, udah kayak kalian yang membuat kalian berhasil itu tuh nggak cuma belajar, tapi bisa jadi kebaikan kalian ke orang lain, bakti kalian ke orang tua. Itu tuh hal yang nggak bisa dijelasin tapi nyata adanya itu. Tahu-tahu kalian goals gitu. Nah, cuma kan pada realitanya kayak dia nggak mengajarkan demikian, cuman kalimat doang, nggak berdasarkan aksi. Karena kita mau aksi kayak gimana, kita nggak punya waktu lagi. Orang weekend aja dihajar kan cuma buat les, malamnya diskusi lagi, dan paginya les lagi gitu. Zaman dulu kan kayak gitu untuk kita. Sampai akhirnya sama si Atam mengambil kesimpulan kalau salah satunya kita tuh tahun kemarin gagal karena kita kurang strategi. Mungkin salah satunya, ini salah satu strategi paling buruk tapi harus dicoba, itu strategi ngeblok. Kita tuh dulu pure kalau nggak ngerti tinggalin. Nah itu salah banget banget banget. Nah itu strategi-strategi kayak gitu. Terus sama strategi kayak kita tuh hamin sekian itu udah pure gak boleh belajar lagi. Pure biarin otak kita fresh, terus biarin kita lebih percaya diri, mungkin ke tempat UTBK dulu, main-main dulu atau gimana. Intinya bikin bener-bener fresh banget. Jangan dibikin kayak masih terbebani, oh ini belum, ini oh, materi ini belum terkuasai. Nah, waktu Adit UTBK tahun kemarin tuh, itu di mobil sambil masih baca buku, sambil masih kayak rumus ini gini rumus itu salah banget. Jadi di strateginya tuh bener-bener berantakan, walaupun belajar lama. Makanya nggak, Adit nggak tahu apakah si Atam juga benar-benar kayak tidak ada persiapan sematang tahun kemarin atau gimana. Cuman si Atam tuh pernah bilang gini, ayo Dit, mari kita coba saja, kalau tahun ini kita tidak terlalu mempersiapkan apa hasilnya. Tetap pernah bilang gitu. Makanya wah gitu. Emang agak gimana gitu ya emang. Dan andai pun mau mempersiapkan, maksudnya mau mempersiapkan kayak gimana lagi, karena apa ya, ibaratnya satu kita udah pernah ikut UTBK, udah ada bayangan gitu, PK-nya kayak gini, PBM-nya kayak gini, terus si TKA udah nggak ada, terus apa ya, rata-rata kan semester satu, semester satu semester 2 kita kuliah tuh ya kita masih berkutat di itu, entah Adit atau si Atam kita masih belajar matematika, masih belajar, dan matematikanya apa ya, maksudnya banyak banget matematika yang apa ya, em, masih related gitu loh sama si UTBK itu. Bahkan ya bahkan soal-soal sesulit UTBK pun itu kayak di kuliah tuh masih kayak wah ini mah soal yang UTBK yang paling susah kemarin, tapi kayak oh sekarang lagi dipelajarin gitu, dan oh caranya gini. Jadi kayak itu lagi dipelajarin walaupun bukan buat UTBK. Itu tuh sama apa lagi ya? Sama ya kita mah maksudnya nggak terlalu penuh tekanan emosional gitu loh. Kan kalau orang, kalau kita waktu dulu mah, wah gue undangan udah nggak terima. Terus kayak ibaratnya dulu kan prinsipnya tuh harus, ya harus gitu, harus lolos dan nggak boleh mandiri gitu. Karena mandiri tuh mahal. Dulu kan gitu prinsipnya. Jadi mikirnya, jadi si UTBK tuh ngerjainnya sambil penuh tekanan gitu loh. Nah kalau sekarang kayak ibaratnya ya masih ada santainya lah dikit. Jadi kayak ya udah nggak keterima juga masih ada di univ yang sekarang gitu, masih bisa lanjut, dan kalau keterima ya alhamdulillah gitu, maksudnya tetap kita setidaknya kita udah nyoba gitu ibaratnya gitu. Nah itu ya sebenarnya masih bingung juga sih, karena ya emang kalaupun nyoba bakal lebih baik atau apa ya nggak ngerti itunya sih. Belum belum, cuman kalau nggak lengkapin berkas udah, kalau daftar yang bayar itu masukin jurusan belum. Coba saya tahu udah. Iya, si Arik.
Ikutan cuman kayaknya ya emang kita nggak terlalu dekat, maksudnya jarang berkomunikasi juga. Ari kan ini mau nyoba lagi ITS. Arik mau nyoba lagi ITS kan. Oh iya, itu Surabaya. Itu loh apa? Nih si Arik aja ya. Si Atam aja misalkan. Atam tuh dulu pengen banget ITB. Kalau nggak ITB, kalau nggak salah sih Unpad gitu pilihan keduanya. Kalau nggak salah ya pas UTBK. Unpad tuh sama kayak dia udah divonis Atam fix gitu. Tapi nyatanya enggak. Nah, sekarang Atam nyoba lagi, tapi nyoba laginya UI bukan ITB. Itu satu hal yang mungkin hasil dari evaluasi. Satu, Arik. Arik tuh dulu seingat Adit ya, dia tuh nggak pernah nyebutin pengen ke ITS. Dia tuh nyebutinnya apa gitu ya, lupa. Intinya nggak pernah nyebutin ITS aja. Nah, sekarang, bukan sekarang, maksudnya kemarin pas ketemu, dia tiba-tiba kayak bilang, mau nyoba ITS gitu, teknik apa gitu kalau nggak salah. Atau masih teknik industri juga gitu, lupa. Padahal sebelumnya tuh nggak pernah disebutin, dia mau ke ITS. Terus siapa lagi? Si Maco tuh dulu pengen sama kayak Adit sih, pengen IPB sama pengen ITB FMIPA kalau nggak salah. Sekarang pure ITB ditinggalin, IPB ditinggalin, dia pengen nyoba ITS. Jadi iya iya. Jadi iya kalau secara teknik bagus banget. Itu tuh kayak kayak apa ya, adiknya ITB gitu, kayak masih kayak setara, nggak setara sih, agak sedikit di bawah ITB tapi setidaknya bagus, kayak univ teknik gitu loh. Iya itu. hmm, Siapa lagi sih yang mau nyoba? Oh, Babon tuh. Oh ya, Babon kalau nggak salah dulu tuh nyoba Semarang ya kalau nggak salah. UI itu kalau nggak salah nyoba nggak ya Babon? Lupa. Kalau nggak salah UI nggak nyoba deh Babon. Apa UI nyoba ya Kesmas tuh? Lupa. Cuma sekarang Babon fix Kesmas UI. Bener-bener fix. Nggak tahu pilihan keduanya apa tapi. Siapa lagi ya? Udah sih, nggak tahu lagi. Kayaknya Alia mau nyoba lagi, cuman nggak tahu. Cuma asumsi, soalnya barusan chatan sama Alia. Em, ya intinya dari orang-orang tadi, mereka tuh nggak ngebidik jurusan yang mereka pengen tahun lalu, tapi mereka pengen di. Wih, gema banget suaranya. Iya, suara Adit di Yora kayak pakai loudspeaker itu. Iya, jadi mereka tuh kayak punya target baru, yang mana targetnya itu ya pasti pasti banget itu tuh hasil evaluasi mereka maksudnya. Jadi, dan evaluasi itu lebih bagus daripada proses panjang yang hanya ngikutin alur. Hmm, udah sih itu. Jadi bagaimana? Anda punya saran? Ya sih. Nah, ada tuh ya, salah satu alasan yang bikin bingung gak mau ikutan tuh salah satunya sih uang. Ada tuh mikirnya gini soalnya. Kalau semisal ibaratnya mau nyoba doang, kalau nyoba doang mah kayak ibaratnya keluar 200 ribu itu rugi banget gitu. Nyoba doang, terus misalkan gagal, dapat apa, keluar 200 ribu itu benar-benar rugi banget. Tapi kalau misalkan 200 ribunya emang kayak ibaratnya ya ada sedikit belajarnya, terus keterima kan, maksudnya ya walaupun gak keterima tapi setidaknya kalau agak berjuangin ya worth it gitu. Nah, mikir di si uang itu karena emang gak minta ke orang tua kan, ini uang pure, uang pribadi, uang nabung lah gitu. Nah, sempat mikir juga sih, tapi ya di satu sisi kayak ya udah sih, kayak uang kepake UTBK nanti ada lagi buat yang lain gitu.
Hmm. Cuman dulu tuh ini loh, ya tadi yang kayak Adit bilang, feelingnya tuh ke si kekuatan UGM itu. Cuma sekarang pure pengen ke Unpad dan ke Unpad dua-duanya. Karena Adit juga masih bingung, nggak tahu pengen pertanian, nggak tahu pengen em, maksudnya di pertanian tuh ada dua, ada agro teknologi sama agribisnis, ada agro sama agri. Nah jadi mungkin dua-duanya bakal itu, nggak tahu. Em, em, ya seru main lapangan dibanding matematika. Sebenarnya ada sih, ada tujuan jangka panjangnya. Emang dari zaman dulu udah kepikiran jangka panjang itu udah ada, cuman ya terlalu panjang juga untuk dijelaskan. Jadi ya next time aja bercerita tentang itu. Hmm? Udah. Oke. Okay. Ya makasih ya Yora. Ada mendengarkan adalah membantu. Terima kasih. Baik.